tanggung jawab, disiplin, teliti, terus kejujuran. Terus yang bisa kita bawakan di bidang hal di kehidupan sehari-hari, yang mana saja bisa kita terapkan, Bang? Tanggung jawab, karena untuk dibawa kehidupan sehari-harimu ya, karena kau laki-laki, tanggung jawabmu lah jika kamu udah menikah. Dan mungkin perempuan nggak semuanya bisa mengatur keuangan. Nah, nanti di situ kau juga bisa ngatur keuanganmu sendiri. Kalau kamu nggak percaya sama perempuan untuk megang keuanganmu, pendapatanmu seberapa, pengeluaranmu harus seberapa. Jangan sampai pengeluaran dan pendapatanmu lebih tinggi pengeluaran. Karena bahaya juga kalau pengeluaran lebih tinggi, otomatis kau akan berpikir keras gimana caranya kita mendapatkan uang. Nah, betul. Jadi ada sedikit ceritanya, Bang. Lanjut. Nanti ujungnya karena kau butuh uang. Nah, nanti salah satu moral dari akuntansi ini, kejujuran akan hilang. Wah. Jadi mau nggak mau ya kita permainkanlah perusahaan itu, kita makanlah uang apanya gitu ya. Karena kan kebanyakan miskomunikasi antara pasangan suami istri kan di situ, keuangan. Nah, dari keuangan ini pun kebanyakan suami istri ini pun banyak yang bercerai dari faktor ekonomi karena nggak berhasil membimbing keuangan mereka, karena basic mereka tentang manajemen keuangan nggak dapat dasar-dasarnya. Ada uang kita pakai habis, nggak mikir kehidupan kedepannya mau gimana gitu aja. Oh, jadi sedikit ceritaku ini, Bang, ya. Aku sudah kerja di BUMN ini mulainya 2017 akhir lah. Berarti kalau kita katakan 17, 18, 19, 20, 5 tahun. Tadi aku simak cerita Bang itu, mungkin banyak pengeluaran. Ya betul, tanggung jawab ada 2, satu impian lagi dibangun. Nah, penghasilan gini ya bisa dikatakan lumayan lah Bang. Cuman selalu dia pengeluaran lebih tinggi, kadang nggak ada sisa lah. Sisanya pun ya cukup makannya cuma 1 minggu. Nah, ini belum ada istilah berumah tangga ya. Kita selaku anak muda ini ya, cara mengaturnya itu dan akumulasi pengeluaran kita, pemasukan kita, yang kita perlukan apa di situ Bang? Kalau saranku ya paling enggak dari gaji pendapatan yang kau dapat, pendapatan kau yang dapat nih, usahakan paling enggak 10-20% melakukan investasi. Nah, karena manusia dipegangin uang 1 juta pasti untuk 1 bulan pasti dipertahankan. Gimana caranya hidup dalam 1 bulan 1 juta? Iya. Terus kalau dikasih 3 juta ya pasti dihabisin juga 3 juta karena itu jiwa muda ya. Nah, yang aku kasih tahu mana ya bilangnya, salah satunya investasi tadi. Nah, terus ubah gaya hidupmu, jangan diubah. Super. Artinya gimana itu Bang?
karena keseiringan Super. tinggi pendapatan yang kau dapat pasti Signatur habis. pengennya meronta-ronta royal. Anak-anak itu yang suka signatur. Oh bukan bang, aku nggak begitu bang. Enggak, aku ke umumnya sih yang dia. Hmm. Nah mungkin saranku 10-20% dari pendapatan lu diinvestasikan, lalu circle lingkunganmu bisa diperkecil lagi lah, lebih selektif, karena circle yang terlalu besar dari sudut negatif ekonomi, yaitu banyak ajakan-ajakan. Iya betul, itu ada banyak ajakan memang dari mitra-mitra itu. Kebetulan ada juga tulang kita di kontraktor khususnya. Nah, dia yang mengajak aku masuk ke bidang dia. Tapi seperti dibilang abang tadi, investasi. Awalnya aku ragu. Karena belum ada latar belakang yang menguatkan untuk melakukan investasi. Karena Iya, kita sebelumnya kebanyakan yang kau dengar investasi bodong. iya. Memang sih yang dikerjakan dia ini menjanjikan, bang. Menjanjikan artinya yakinlah kita. Cuman yang pada yang belum yakinnya ini sama orangnya tadi. Nah, Kalau saran gua ya, kalau kamu masih ragu, alangkah baiknya kau main ke pasar uang reksadana. Karena reksadana itu yang saya alami, kita selalu mengalami surplus walaupun kecil. Tapi kan ibaratnya uang itu mati, gitu enggak? iya. Uang itu mati, tapi tetap menghasilkan gitu loh. Bekerja untuk kita. Kalau kau takut untuk investasi ya, istilahnya belum percaya lah 100% orang ya, itu harus bersih sebelum terjun nggak ada waspada dulu. Iya. Soalnya dari kebanyakan dari omongan udah tergiur dulu kan, Iya, awalnya sih begitu. tergiur. Aku sempat gitu juga sih, cuman Apalagi gini bang, dia menawarkan persenannya tinggi. Ibaratkan memang 15% nanti yang kita kasih mendanai dia, ya kan? Nanti setelah itu sudah kita kasih omongannya dikasih lagi balik. Nanti setelah selesai danamu ku kasih, ku kembalikan, persenannya ku kasih ditinggikan. Memang sih sempat tergiur, cuman itu aja. Kayak nggak ada keyakinan gitu sama si tulang tadi. walaupun keluarga ya tetap waspada sih, bagus juga sih. Soalnya dari Iya. orang tua ini kan, bapak ini beli tanah di Riau, kalau nggak salah dibilang sama anak guru kami 4 hektar. Karena bapak percaya sama itu sendiri, dikasihlah uangnya, dibelilah kan. Kebenaran kan pasti akan terungkap. Nah, Iya. baru kemarin baru kejadian kemarin, setelah dapur kami pendidikan itu, kebenaran terungkap semua. Ternyata tanah yang diiming-imingkan sama dapur kami cuma 1 hektar. Nah, biaya untuk pembelian tanah 2 kali lipatkan sama dia. Dari situ kan, dari cerita itu kan kami anaknya kan juga lebih waspada sama keluarga. Ini buat pengalaman juga sebetulnya, walaupun kalian punya keluarga kita, jangan menaruh kepercayaan keuangan 100% untuk keluarga, karena keluarga juga harus
kalau gitu bang, seandainya dulu kita kasih dana tadi, udah itu 2 tahun kemudian dana kembali. Persenannya tadi, walaupun dibilang dia nanti persenannya akan kita kasih lagi lebih tinggi, kita sebagai yang invest harus kita minta itu atau gimana? Sebelum melakukan perjanjian itu harus ada hitam di atas putih kan dia. Kalau udah ada di hitam di atas putih, udah ada materai yang menguatkan ilmu hukum itu, ya kita minta. Nah itulah dia bang, memang kalau karena keluarga pasti ada rasa ibanya juga kan. iya, jadi seperti yang bilang tadi harus di kertas di atas hitam putih ya. Kalau di kita ini bang sebagai mitranya, mereka nggak berlakukan itu. Nah di mana-mana pasti selalu bilang, kau tanya semua pemborong-pemborong di sini nggak pernah itu melakukan mau stempel, mau cek, mau gimana, cukup dengan satu kalimat tadi, kita ada begini, minta dana, udah kasih dana teken, udah itu aja, selesai. Walaupun nanti ditawari persennya di akhir, nanti setelah balik danamu, persenannya ku tinggikan, katanya. Kita selaku pendana nih, apa kita minta itu balik, atau kita berharap apa gimana, gitu. Nah itu karena nggak ada hukum yang menguatkan, kalau kau minta dengan cara paksa, dia Salah juga kan? Salah juga, dilaporkan balik dapat. Karena iya, kebetulan hitam di atas putih ini tuh menguatkan omongan dia loh. Iya. Sebagai bukti. Kalau cuma omongan, aku juga bisa ngomong kayak gitu aja. Orang manapun pasti bisa. Anak kecil pun diajarin ngomong kayak gitu pun bisa. Tapi kalau misalnya kerjaan yang dia kerjakan, dana dari kau, kalau nggak berjalan gimana? Kau juga yang pukul-pukul kepala nanti kan, jadi pikiran lah. Iya, jadi pikiran lah. Stres. Jadi nggak fokus sama kerja. Jadi yang ada ntar kau ditendang dari kerjaan karena Mikirin itu tadi. Karena kepikiran terus. Sebelum melakukan yang namanya invest kayak gitu, alangkah baiknya ya ada hitam di atas putih. Itulah bang, kalau kita kerja di BUMN ini, apalagi khususnya yang di BUMN bagian di PLN, kita selaku pekerja di karyawan di PLN ini, yang mitra-mitra itu selalu bergaul dengan kita, berbagai upaya cara apapun untuk menggoda kita untuk bergabung mitranya. Nah, jadi singkat ceritanya, teman kawan ada juga masuk nih, kebetulan dia lumayan posisinya bagus di kantor itu. Nah, jadi panjang ceritanya, kangkung genjer bila itu si kawan tadi mendanai yang mitra ini karena dia kekurangan dana. Nah, padahal proyeknya pekerjaannya tadi masih 78% selesai. Padahal yang si kawan tadi udah minta dana. Disitulah kenanya bang. Tapi itulah ternyata dari jadi pelajaran itu memang. Pelajaran. Karena pengalaman itu pembelajaran yang paling bagus untuk kita. Iya. Sampai gagal menikah dia bang. Belum nikah ini, padahal niat dia tahun depan mau nikah awal tahun. Nah itulah karena cuma percaya ya. Sepele loh percaya. Tapi kalau untuk ekonomi kayak gini cuma modal percaya. Iya. Bisa sekarang juga nggak bisa. Apalagi yang kau bilang baru 78%. Sedangkan sekarang para investor kalau yang dari ceritamu itu pasti ngeliatnya harus 90% dulu baru dia mau danai. Kalau nggak